Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Bu. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, nama saya Hayatia Ningsih. Saya adalah mahasiswa keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, di sini Ibu saya akan memberikan penkes atau pendidikan kesehatan mengenai fraktur atau patah tulang. Kebetulan kan suami Ibu sedang dirawat ya sekarang, Iya. Karena patah Patah tulang ya, tulang. Bu. Ya. Nah, jadi sekarang saya akan membahas apa sih patah tulang itu, jadi lebih jelas lagi gitu, Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Bersedia. Nah, untuk yang pertama ada pengertian fraktur. Fraktur itu bahasa medis ya, Bu. Kalau bahasa kita sehari-hari itu biasanya patah tulang disebutnya gitu. Nah, fraktur atau patah tulang adalah terputusnya keutuhan tulang, umumnya diakibatkan oleh trauma atau kecelakaan. Namanya patah gitu ya, Bu, jadi terputusnya gitu, terus itu diakibatkan rata-rata dari kecelakaan. Nah, penyebab fraktur ada 3 ya, Bu. Yang pertama benturan atau cedera. Nah, maksud dari benturan atau cedera itu misalnya terjadi kecelakaan, jadi terjadi benturan keras sehingga menyebabkan patah tulang. Kemudian yang kedua akibat penyakit, misalnya osteoporosis. Apakah Ibu tahu apa itu osteoporosis? Nah, osteoporosis itu pengeroposan tulang, Bu. Jadi tulangnya itu udah eh, lemah gitu, udah rusak gitu, jadi gampang buat patah gitu. Terus 3, karena letih, misalnya kita berjalan terlalu lama jadi kelelahan gitu, itu bisa menyebabkan patah tulang, Bu. Nah, kemudian patah tulang itu digolongkan menjadi 2 macam, Bu. Ada patah tulang tertutup dan ada patah tulang terbuka. Iya. Patah tulang tertutup, tulang yang patah tetapi tidak sampai keluar gitu, Bu. Jadi di dalam patahnya gitu. Nah, sebaliknya, sedangkan patah tulang terbuka itu sebagian atau keseluruhan tulang yang patah terlihat menembus kulit gitu, Bu. Ngeri ya. Ya. Nah, kemudian fraktur tulang juga dibagi menjadi 3, Bu, 3 derajat. Nah, Ibu bisa lihat di sini biar lebih jelas. Nah, untuk yang derajat 1, lukanya itu kurang dari 1 cm. Kemudian kerusakan jaringan lunaknya sedikit tetapi tidak ada luka remuk. Kemudian lukanya sederhana, frakturnya sederhana, mohon maaf. Kemudian derajat 2, laserasi. Laserasi itu luka dalam atau sobekan pada kulit lebih dari 1 cm, Bu. Nah, kemudian kerusakan jaringan lunak tidak luas. Nah, ini derajat 3, ini paling parah, Bu. Terjadi kerusakan jaringan lunak yang luas meliputi struktur kulit, otot, dan neurovaskuler serta kontaminasi derajat tinggi. Nah, dilihat tadi suami Ibu itu masuknya ke golongan derajat 2, Bu, karena patah tulangnya itu masih laserasi adalah luka dalam atau sobekan pada kulit lebih dari 1 cm, katanya gitu ya. Kemudian tanda dan gejala patah tulang. Patah tulang biasanya itu nyeri ya, Bu, pasti nyeri secara terus menerus. Kemudian terjadi pembengkakan, terus bentuknya itu tidak normal gitu. Jadi ada benjolan, ada sedikit benjolan kayak gitu ya, Bu. Korban merasa atau mendengar bunyi patah tulang. Kemudian bagian yang terluka terasa nyeri, terutama ketika disentuh atau digerakkan. Terus gerakan bagian tubuh yang terluka tidak normal atau tidak seperti biasanya. Terus biasanya terjadi juga pembengkakan, Bu. Kemudian ujung tulangnya biasanya terlihat. Itu kalau misalkan fraktur terbuka. Ya. Terus terjadi perubahan warna kulit. Nah, sekarang masuk ke pertolongan pertama ketika terjadi patah tulang. Nah, gimana sih gitu? Pertama, berusahalah untuk tetap tenang, ya. Kemudian jika tidak bisa kemudian yang kedua, jangan mencoba untuk mengembalikan posisi tulang, terutama tulang yang terlihat keluar. Nah, kalau misalkan terjadi patah tulang, kemudian tulangnya keluar, itu nggak boleh diapa-apain, Bu. Udah diem aja kayak gitu ya, sebelum datang pertolongan dari medis gitu. Jangan coba-coba dilempengin sendiri, jangan ya, Bu. Kemudian yang ketiga, tutup luka secara perlahan dengan kain steril atau perban untuk menghentikan pendarahan. Nah, otomatis kalau misalkan
fraktur terbuka atau patah tulang terbuka itu pasti terjadi pendarahan ya Bu. Nah, kita harus sebisa mungkin untuk menghentikan pendarahan itu dengan menggunakan kasa steril kalau ada. Kalau misalkan tidak ada, yang menggunakan kain, tetapi yang kainnya itu yang bersih Bu gitu. Paham ya Bu? Iya. Nah, kemudian lakukan pembidaian. Nah, biasanya ini sama orang-orang yang sudah paham mengenai pembidaian ya Bu. Nah, berikut adalah cara melakukan pembidaian sebagai pertolongan pertama pada korban patah tulang. Biasanya itu kita harus melepaskan dulu pakaian dari tubuh kita ya yang dicurigai mengalami patah tulang. Buka dulu bajunya. Kemudian jika tidak bisa dilepas, bajunya itu harus digunting, Bu. Jadi bagian tubuh yang patah. Kemudian rekatkan area patah tulang dengan penggaris atau tongkat sebagai bidai. Nah, bidainya itu jadi ditempelin ke sini gitu Bu, seluruh-seluruhnya. Kemudian apabila tidak ada perban, gulung Anda bisa melilit atau membidai dengan kertas koran atau sepotong pakaian. Nah, kalau misalkan tidak ada perban bisa juga pakai pakaian gitu Bu. Nah, setelah pembidaian dilakukan, kompres bagian yang patah dengan es batu untuk mengurangi pembengkakan dan meredakan rasa sakit. Jangan memberikan kompres es langsung ke kulit dengan handuk atau kain terlebih dahulu. Kemudian yang kelima itu jalan terakhir ya, hubungi tim medis atau bawalah korban ke rumah sakit untuk pertolongan lebih lanjut. Nah, untuk selanjutnya biasanya di rumah sakit itu Bu dilakukan pembidaian, kemudian pemasangan gips atau fiksasi internal dan eksternal. Fiksasi eksternal dan internal itu untuk menstabilkan fraktur tulang panjang digunakan suatu lempeng dan sekrup yang dipasang di luar tulang atau suatu batang yang dipasang dalam tulang. Nah, ini adalah contoh pembidaian. Nah, jadi benda kerasnya itu ini Bu ya, kemudian dibungkus sama kain gitu, jadi lurus si tulangnya itu ya. Kemudian ini contoh pemasangan gips. Nah, ini Bu, paham ya, ada gambaran ya. Iya. Nah, supaya lurus juga. Nah, kalau ini contoh fiksasi internal dan eksternal, biasanya dari besi. Nah, ini tuh bisa dipasang di dalam atau di luar Bu gitu, kalau misalnya kita bawa ke rumah sakit ya. Itu Ibu paham Bu sampai sini? Paham. Iya. Ada yang perlu ditanyakan Bu? Enggak. Gak ada ya, paham ya. Nah, jadi gitu Bu ya. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf ya Bu apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.